Kayaknya ada paket yang bakal datang nih, bentar. Siap-siap. Yuhu. Wah. Datang juga paket gua hari ini dan jeng jeng. Apa ini? Kecil banget ya? Imut banget sih, bentar. Sama ini panjangnya sama dong sama termo. Oke. Nah, hari ini apa ya yang bakal kita bahas ya? Kayaknya seru nih. Sip, langsung aja kita ke slide berikutnya. Ciao. Oke, ketemu lagi sama gue di sini, masih di meja putih, masih dengan MGS Gadget dan masih dengan Rubik yang udah rusak. Yoi. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, di mana dari bentuknya aja boxnya udah kelihatan HP ini itu tipis, kecil, ramping, dan mereknya iPhone. Gitu loh. Nah, untuk hari ini kita pengen ngebahas HP 12 mini, iPhone dong, ya kan? iPhone lagi. Nih bentuk wujud si HP-nya. Nah, kecil banget ya. Asli sumpah, ini kecil banget sama tangan gue aja. Buset, kayaknya kelelep banget gitu. Tapi compact sih, nih. Buset, gedean termogan daripada iPhone 12 mini-nya. Ya, begitulah iPhone ya. Oke, langsung kita bahas satu persatu mulai dari kisi-kisinya aja. Nah, isu-isunya HP 12 mini ini merupakan series 12 yang nggak laku. Ibaratnya seperti itu. Dia itu penjualannya paling dikit di antara versi-versi 12 yang lain. 12 biasa, 12 Pro Max ya. Dan ini versi bontotnya yaitu 12 mini. Dan isunya katanya penjualannya paling buruk ya di selama tahun 2020 sampai 2021. Gua nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena dari ukuran kali ya. Banyak orang kan, kebanyakan user-user Apple fanboy, dia pengennya yang gede-gede, serba gede. Terus tiba-tiba ini dibikinin yang kecil gitu loh. Gue nggak tahu kenapa alasan si Apple bikin versi yang kecil-kecil kayak gini. Mungkin ada sedikit nostalgia lagi dari versi yang 5S atau versi 5 kali ya. Mungkin bodinya mirip dikit dimensinya. Saya nggak ada contohnya sih gue di sini sayang ya. Mungkin kapan-kapan gue bakal bawain daminya. Buat dipasang di sini aja. Oke. Terus lanjut ke isi boxnya. Seperti biasa, waktu pas dibongkar boxnya isinya cuma kardus, kertas, terus habis itu kabel, habis itu ya biasalah ya manual book dan nggak ada stikernya. Stikernya kemana nih cuy? Ya kan kagak ada. Bodo amat, biarin aja, taruh aja jebret. Oke. Jatuh dong. Yaudah, taruh aja situ. Diem kamu di situ ya. Oke, kita bahas dari apanya dulu. Gue bingung kalau ngebahasin soal iPhone tuh sebenarnya, jujur. Masalahnya soalnya modelnya gitu-gitu toh. Kayak nggak ada greget-gregetnya pisan gitu loh, ya kan? Tapi nggak apa-apa, oke, karena ini dia pendatang baru versi mini yang saya review. Tapi enak ya, secara feel, genggaman dan lain-lain, ini itu mengingatkan saya waktu pada saat megang iPhone 5S deh kalau nggak salah ya. Nanti contoh fotonya ada di sini, ya, tuh, ada kan? Ya, mirip banget sama model iPhone 5S secara dimensi dan ketebalan serta feel genggamannya. Kalau iPhone 5S itu dia masih pakai aluminium frame ya di sini, dan ini pun juga sama. Terus juga kayak aluminium itu bagian sininya nih. Kalau iPhone 5S ya, bodinya di bodinya. Sementara ini tuh kaca gitu loh. Terus by the way, busway ini itu di launchingin pada tanggal berapa ya? 13 Oktober kalau nggak salah, 13 Oktober 2020. Dan pada saat itu dia di launching ada 6 warna. Ada yang warna black, terusan white, green, blue, purple, terus ada satu lagi warna merah gitu. Terus untuk soal warna sih soal selera ya, tapi yang jelas desainnya ini loh lucu, imut-imut, menggemaskan, pengen banget gue tampol gitu ya kan. Habis menggemaskan banget gitu loh. Kalau gue pegang kelihatan gak sih? Hilang gitu loh. Boom. Oh kan? Kalau buat selapan kayaknya hilang, enak nih, ya kan? Tapi walaupun desainnya yang kecil, ini HP udah dibekali prosesor yang Yahoo. Terus kamera juga Yahoo. Kamera depan, belakang Yahoo juga. Habis itu baterainya juga Yahoo kecilnya. Bodi kecil, baterai kecil, layar kecil, tapi performa ngacir. Mungkin bakal jadi pilihan buat banding-bandingin kali ya. Gue pengen HP yang simple aja, ataupun gue pengen HP yang compact aja. Nah, ini mungkin jawabannya buat orang-orang yang pengen cari HP-HP compact gitu. Nah, oke, lanjut kita ke pembahasan soal segi desain dan lain-lain ya. Untuk desainnya, Apple itu nggak pernah berubah dari versi 12 yang pertama ya kan, ini versi 12 sampai versi 14 itu udah pasti bakal ngotak-ngotak begini ya kan, flat gitu. Terus abis itu dia dari dimensi dia ada panjangnya di 13,5 mm, lebarnya 6,4 mm, abis itu tebelnya ada di 7,4 mm. Terus beratnya dia ada di 135 gram, udah enteng, kecil, abis itu compact, pas banget digenggam. Kayak genggam tangan siapa ya? Tangan mantan kali.
Terus abis itu di bagian layar dan belakang, nah ini belakangnya beda nih, udah nggak ngedap lagi ya kayak versi-versi abangnya gitu. Kalau versi abangnya itu biasanya dia udah ngedop di sini, tapi ini nggak, ini masih glossy kayak versi-versi iPhone 11. Terus depan belakang dia ada di Gorilla Glass ya, ininya apa, proteksinya. Terus habis itu bodinya ada di aluminium frame, nih aluminium nih. Habis itu dia udah nano SIM, pastinya nano SIM, dan dia bisa support eSIM juga. Jadi bisa pakai dual SIM, SIM yang kedua itu dia nano SIM. Terus IP68 juga udah ada, jadi bisa buat di hujan-hujanin. Habis itu dicemplungin ke kolam renang atau kolam lele juga nggak apa-apa kalau mau. Itu untuk body ya. Terus harganya berapa cuy? Untuk harga pasaran second sekarang antara 6 jutaan sampai 7 jutaan kali ya, kurang lebih tergantung garansi sama kapasitas memori. Karena kapasitas memorinya ini dia ada berapa macam ya kalau nggak salah ya, 3 macam tuh. Ada di 64 GB, 128 GB sama 256 GB. Itu kalau nggak salah ya. Oke, terus lanjut lagi kita ke bagian display aja deh dulu deh. Displaynya yang udah dikasih akhirnya, walaupun ini HP kecil tapi udah dapat Retina, Super Retina XDR OLED. Wih, udah SDR10 juga, Dolby Vision juga. Terus maksimal nitsnya itu cerahnya di 1200 nit. Kecil-kecil pedes banget di mata. Itu dia, mantap jiwa. Terus ukuran layarnya ada di 5,4 inci. Jadi ini bener-bener kecil, ramping, mungil. Biasanya kalau HP normal zaman sekarang paling kecil ukurannya ukuran 6,0 atau 6,2 inch ya. Nah ini di luar nalar nih, ya kan, ukurannya 5,4 inch. Terus rasio layarnya ada di 1080 kali 2340 pixel, atau bisa dikatakan seperti 19,5:9 lah ya. Terus kerapatan pixelnya ada di 476 ppi. Terus perlindungan layarnya udah ceramic shield juga, jadi ya masih aman lah buat baret-baretin. Itu aja, jangan. Oke, terus untuk jeroannya dia tuh udah pakai iOS 14 waktu pada saat pertama launching. Terus sekarang udah ada di 16,2 dan bisa di-upgrade sampai 17. Infonya seperti itu ya kan, karena ini belum lama launching, sekitar 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya Mas ya. Gitu. Nah ini itu chipsetnya udah pakai Apple Bionic A14 ya, 5 nanometer. Harusnya udah lebih ngebut dong di antara sebelum segenerasi sebelumnya ya kan. Terus ada di apa ya, GPU-nya ada di 4 core deh kalau nggak salah ya, masih pakai Apple GPU. Terus RAM-nya 4 GB, internalnya macam-macam yang tadi saya bilang 64, 128 sama 256 GB. Nah tinggal pilih tuh lu mau yang varian internal berapa, duit lu nyampenya di mana, gitu aja. Lanjut lagi ke bagian konektivitas. So pasti ini HP itu udah support 5G ya, karena dari Bionicnya udah A14 Bionic 5G pertama di varian 12 ya, di seri 12 versi Apple ya waktu saat itu. Karena si iPhone 11 itu dia masih 4G. Nah ini udah dapat 5G-nya loh. 5G ya tahun 2020 ya. Mungkin sih sebenarnya udah telat, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga Apple ya kan. Oke, lanjut lagi ke bagian wifi-nya. Wifi-nya udah 802, udah bisa hotspot juga, tapi nggak bisa wifi direct, kasihan banget ya kan. Habis itu Bluetooth udah 5.0 seperti biasa, E2DP iya, LE iya, terus GPS ada, NFC ada, Lightning cable juga pasti ada dong. Belum Type C ya. Kalau Type C itu dia versi 15 nanti yang bakal launching. Tapi nggak tahu deh, udah launching belum sih Mas? Apa tuh? Yang versi 15? Belum. Kasihan banget. Kapan tuh? September ya? Oh September katanya, isunya seperti itu, tapi kita nggak tahu benar atau enggak. Mari kita tunggu sampai bulan September ya kan. Oke, terus fiturnya apa aja? Fiturnya sih ya standar Apple lah ya, kayak Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan lain-lain. Terus speakernya juga udah stereo speaker. Kita tes dulu sebentar di Yusuf, Kang Yusuf. Kayak gimana sih suaranya? Dengar nggak? Suaranya nggak begitu ngebass, nggak begitu bulat, agak cempreng sedikit, tapi dia stereo. Mungkin karena pengaruh dari jenis apa ya? Jenis hardware speakernya kali ya. Dengar gak sih? Ya, cukup lah ya. Cempreng, kenceng juga bisa. Makin kenceng makin cempreng dia, nggak bulat. Biasanya kan kalau iPhone itu kan bulat ya, rata-rata ya. Kalau seri-seri yang 11 kayak kemarin itu, 11 biasa, 11 Pro, 11 Pro Max, mereka tuh speakernya bulat-bulat, dan 12 Pro Max juga bulat. Nah ini kenapa cempreng? Nggak tahu, mungkin karena versi mini ya, jadi speakernya itu dibikin light aja, cempreng aja cukup. Yang penting ada speakernya. Atau yang penting speakernya cuma 2 biji. Iya. Lanjut lagi ke bagian apa ya, bisa baterai. Nah ini permasalahan yang agak-agak, baterainya itu kecil banget ya. Buat gue sih kecil banget untuk tahun 2023 ini. Ada di 2227 mAh doang. Dan itu gue nggak tahu bakal sanggup bertahan berapa lama pemakaian gue pribadi. Kalau buat ngegame juga, buat kamera sama video juga, itu kayaknya kurang lebih 4 jam 5 jam udah mati nih HP dan butuh power bank. Artinya ini tuh sobat power bank yang paling setia cuy. Ya kamu emang setia banget. Oke, lanjut lagi, pengecasannya udah support 15 watt, power delivery 2.0. Habis itu wireless charge ya, wireless charge dia bisa di 7,5 watt. Artinya lebih lama daripada kita ngecas pakai kabel lightning biasa. Oke.
Terus, nah yang paling penting nih di kamera, karena kita kan bakal tes kamera juga. Jadi kamera di sini akan saya bahas sedikit aja. Nanti habis itu kita balik ke terusin ke slide berikutnya untuk hasil kamera dan lain-lain. Oke, di kameranya, kamera utama ada di 12 megapiksel dengan aperture 1.6, ukuran kameranya 26 mm. Dia fiturnya ada dual pixel, terus PDAF, OIS juga ada, ya kan? Pokoknya lengkap. Habis itu kamera ultrawide ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.4, ukuran kameranya 13 mm dan udah ACE. Tenang, ACE-nya iPhone itu udah kayak OIS-nya Android. Asli semua halus banget ya kan. Terus maksimal video yang dihasilkan dari kedua kamera ini ada di 4K 60 fps dan 1080p ada di 240 fps. Itu untuk yang slow mo seperti biasa. Dan untuk kamera selfie, kamera depannya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.2 ya. Fiturnya ada SL 3D juga. Terus video maksimal ada di 4K 60 fps dan 1080 di 120 fps untuk yang slow motion. Dan ini udah ada ACE-nya juga. Jadi sebenarnya untuk kamera nggak ada masalah ya, nggak ada masalah yang berarti ya. Hasil juga pasti udah gonjreng, udah ketahuan ya kamera iPhone kayak gimana. Oke, lanjut kita ke sesi pengetesan game. Harusnya gamenya kencang walaupun baterainya boros. Gitu aja sih. Sip. 4K 30 fps 12 mini. ...4K 60 fps 12 mini. Kelihatan nggak gedungnya? HD 60 fps iPhone 12 mini. HD 30 fps iPhone 12 mini. Ultrawide HD 30 fps 12 mini. Ultrawide 60 fps HD 12 mini. Ultrawide ya. Ini cuman pakai ACE doang. Di 60 fps 12 mini. Kamera utama. Udah jalan ya. HD 30 fps. Kamera utama ya masih 12 mini. ...4K 30 fps 12 mini. Wah, sambil jalan ya. ...4K 60 fps. Kamera utama 12 mini. ...4K 60 fps ultrawide 12 mini. ...4K 30 fps ultrawide 12 mini. Nah, ini untuk video kamera dari 12 mini ya. Dibilang bagus enggak, jelek juga enggak jelek. Ini standar aja, standar iPhone pada umumnya ya. Dynamic range-nya lumayan ya kan. Kalau kita giniin atau kita giniin, lebih enak begini ya. Terus dia kayak ngeliat langit itu lebih bagus ya. Iya sih. Bentar ya, kita cari backlight dulu. Nggak ada sih, soalnya di sini mendung pemirsa. Mendung nih, gua nggak tahu kenapa mendung mulu bulan Februari, buset dah. Tuh. Langit di atas nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, bagus nggak? Bagus nggak menurut kalian? Kalau buat gue sih worth it aja untuk dipakai buat bikin-bikin instastory dan lain-lain gitu ya. Ciao. Oke, sekarang gue udah masuk ke PUBG. Seperti biasa game favorit gue sampai sekarang. Ini maksimal settingan yang ada di SDR Extreme ya. Tapi gue nggak bakal pakai yang SDR Extreme karena gue nggak suka grafis tinggi. Gue lebih ngejar ke FPS-nya aja. Sip, langsung aja kita gas. Yo, ini bakal gue cepetin ya. Aja sih. Padahal ini nggak ada musuh.
Gue pengen tahu banget. Apa tahu aja kamu, Mase? Kopi Mase. Tuh, gue ralat ya. Ada beberapa bagian di layar yang gue mencetnya itu apa ya, gue mencet apa tapi dia kayak gak kurang sensitif gitu loh di layar HP ini, atau mungkin karena jempol gue yang kegedean. Kayaknya nggak recommended sih buat jempol gede begini. Gue nggak nyaman gitu loh, kecil banget anjir. Tapi untuk ya seperti biasa iMasis itu dia nempel banget sih. iMasisnya dia enak banget nempel banget iPhone ya. Dan sama sih Andromax. Andromax masih ada itu HP. Masih dong. Masih ternyata Andromax masih ada ternyata. Tidak boleh membuli. Ngerosting nggak apa ya? Tapi merosting boleh. Oke, ada M24. Gue mau tes sejauh apa aim gue kalau gue pakai M24. Save itu. Terus abis itu kita masuk ke apa ya, yang kayak banyak jembatan gitu. Pokoknya berarti kompleks lah itu kota, ya kan? Langsung aja kita gas, cuy. Wih, ngedrift dong. Just gas. Panasnya gila, panas banget wih. Tadi 41 ya. No, 41,9 hampir nyentuh di 42. Oh, 42 udah tembus dong. 42. Waduh, parah juga ya. 42 ya paling tinggi ya. Ya kita gas dulu. Maksudnya belum jalan, kalau udah jalan mungkin lebih panas lagi kita. Oke, sebelah jauh mana kamu ya? Oke, kecil-kecil. Wah, kan udah mulai kan. Wah, ini HP udah panas jadi agak ngeframe gitu ya. Main thread juga iPhone 12 ya kan. Mini ya, iPhone 12 mini. Main thread juga dia. Game balapan paling bagong tuh ini. Sangat menggatot sekali kawan. Yeay, tuh. Oh kan, udah mulai kan? Lihat ya. Ini kalau gua rasa ya, ini FPS-nya itu antara 35 sampai 40. Masih playable tapi nggak nyaman buat ditonton terusin gitu loh. Ya kan? Tapi beda, set ya, ini gila sih. Ini nggak bakal nyaman nih, panas. Layarnya juga udah panas ya kan. Apalagi untuk main game-game yang kita mesti standby mulu gasnya ya, kayak game mobil-mobil kayak gini nih. Kita nempel mulu kan, ini jempol ini udah anget banget loh, panas banget loh. Cus, mencret ya ternyata. Price over. Kita cek panasnya. Mencret tangan gua, panas. Di atas men. 40 derajat Celcius untuk layar, untuk belakangnya 41. Tadi tembus 42 ya. Bagian 42,6. Gila, ini udah gak nyaman banget sih. 43, pantes, gila. Paling panas dia angka 43 ya. Gua nggak tahu frame-nya lebih panas soalnya. Yang gua rasain anget gimana gitu. Ya, seperti itulah ya. Dan kayaknya cukup deh buat main game lainnya. Enggak dulu. Karena dari game dua-duanya barusan udah gila. Nah, ini skor Antutunya 420.200 untuk gimana sih 422.593 skornya. Dan langsung kita bahas ke kesimpulan. Sip. Oke, kita balik lagi ke kesimpulan. Sebenarnya iPhone 12 mini ini recommended nggak sih? Oke, hal yang pertama, untuk kalangan yang demen ya cuman sosialita aja, HP ini udah recommended banget karena kameranya itu dia masih bagus, masih bisa dipakai lagi untuk 2-3 tahun ke depan, ya kan. Terus prosesornya juga masih ngebut karena dia udah ya 5 nanometer ya, ibaratnya udah canggih, udah 5G ready juga. Terus abis itu apa ya, di harganya yang rentang antara 6 juta sampai 8 jutaan tergantung internal memori sama garansi ya. Itu aja. HP ini itu bisa dijadikan sebagai HP utama atau HP kedua pada saat kalian bener-bener pengen banget punya iPhone yang kecil, compact dan ringkes kayak gini. Itu ya. Untuk gamers, nah ini PR sih, bakal jadi PR banget pada saat kalian lu semua ngegame, tiba-tiba HP-nya itu panas, throttling pasti iya, boros pasti iya, ya kan? Intinya nggak nyaman banget lah, nggak nyaman banget buat dipakai ngegame. Kalau gue sih begitu, layarnya kecil, jadi gue sering salah buat mencet-mencetin apa ya, mencet-mencetin bagian tombolnya di layar. Terus abis itu apa ya, baterainya jadi cepet boros, jadi nggak nyaman juga. HP sekecil ini, lu pakai semua kayak gini di tangan, terus lu colokin kabel chargernya. Pokoknya intinya nggak nyaman lah HP segede gini ya, kecil banget cuy. Jujur sih gue gitu sih, nggak recommended buat ngegame. Baterainya lebih borosnya luar biasa. Itu aja, panasnya juga luar biasa. Itu ya, seperti itu aja. Oke. Review ala-ala kadarnya. Thank you buat lo semua yang udah nontonin gua ngebacot dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, klik subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis sampai tahun jebot.
Ya kan, terus habis itu jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar setiap saat gua ngupload video lu semua bisa pada update gitu loh ya. Review lah gue. Terus habis itu pokoknya ya gue pesen kalau emang kebelet banget iPhone 12 mini, kayaknya ini menjadi salah satu hal paling utama ya, alasan utama iPhone 12 mini ini sengaja diciptakan Apple itu buat suka-suka mereka aja kali ya. Buat orang yang pengen compact nyari HP merek iPhone ya kan, merek iPhone, merek Apple, dan budgetnya ngepres tapi pengen ngebut, ya ini solusinya. Gitu aja sih. Tapi kalau gue sih I'm sorry, kayaknya enggak, kecil banget, boros. Itu aja. Thank you. Sip. See you later.